19. Memadu kasih. Setelah mendengar penjelasan orang tua dan mertua, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah Mas Haris. Aku ingin membuktikan kalau cinta yang telah tercipta antara kami tidak akan tergoyahkan oleh wanita masa lalunya. Aku istri Mas Haris dan sudah sepantasnya berada di pihaknya. Aku tahu kalau apa yang terjadi saat ini sangat menorehkan luka yang mendalam. Namun, aku harus mencoba bersikap lebih dewasa untuk menyikapi masalah yang dia hadapi. Aku harus yakin kalau cinta Mas Haris sangat tulus. Itu terbukti dari usianya yang tidak muda lagi saat menikah denganku. Dia terjebak dengan hubungan masa lalu dan susah untuk berpaling. Namun, setelah bertemu denganku, dia mampu untuk kembali membuka hati. Kedua mertuaku akhirnya izin pamit kepada bapak dan ibu untuk pulang. Sementara aku dan Mas Haris segera berbenah dan berkemas agar kembali pulang ke rumahnya. Aku tidak boleh egois karena anak dalam kandunganku membutuhkan kasih sayang ayahnya. Tika pamit ya Pak, Bu. Aku secara bergantian memeluk kedua orang tuaku. Iya nak, kamu harus bisa lebih kuat dan tegar dalam menyikapi masalah yang ada. Ibu dan bapak percaya kamu pasti bisa. Ibu sepertinya berusaha menguatkan dan meyakinkanku. Kakak pamit ya dek. Aku memeluk Tiwi. Iya kak, kakak jaga kesehatan. Jangan sedih. Ingat keponakanku. Tiwi mengusap perutku. Ternyata adikku sudah dewasa. Mas Haris juga berpamitan kepada bapak dan ibu. Dia berlutut di depan kedua orang tuaku dan kembali meminta maaf atas apa yang terjadi dalam rumah tangga kami. Dia berjanji akan selalu menjagaku dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku dan Mas Haris akhirnya meninggalkan rumah orang tuaku lalu memasuki mobil. Kendaraan roda 4 itu pun meluncur, membelah jalanan. Walaupun hati ini masih sakit saat ini, tetapi aku akan mencoba membenahinya dan kembali menerima Mas Haris. Terima kasih sayang. Mas Haris membuka suara setelah mobil meluncur. Terima kasih untuk apa Mas? Karena kamu bersedia memaafkan saya. Sudahlah Mas, biarkan saya membenahi hati untuk menerima kenyataan pahit yang terjadi saat ini. Saya sangat mencintaimu sayang. Kamu adalah wanita yang akan melahirkan anak saya. Mas Haris mengusap perutku. Akhirnya, kami pun tiba di istana milik keluarga Mas Haris. Aku kembali menginjakan kaki di rumah ini. Aku harus bangga dan bersyukur karena papi dan mami mertua telah bersedia mengajakku kembali pulang. Aku sangat bahagia memiliki keluarga seperti mereka. Ternyata balik lagi ke rumah ini. Kenapa? Udah terbiasa hidup enak ya? Gak betah di rumah orang tuamu yang sumpek. Bella menyambutku dengan kalimat yang menyakitkan hati setelah kami berada di ruang TV. Jaga bicaramu Bella. Papi mertua yang berada di ruangan itu langsung memberikan teguran untuk Bella. Maaf Bel, aku kembali ke rumah ini bukan karena rumah orang tuaku sumpek. Tapi aku sadar kalau tempatku memang di rumah ini. Aku istri, juga menantu di sini. Aku memberikan jawaban kepada Bella. Wajahnya langsung mengalami perubahan setelah mendengar jawabanku. Dia menatapku dengan sinis, lalu beranjak meninggalkan ruang TV. Aku dan Mas Haris juga segera melangkah menuju kamar. Ruangan ini telah menciptakan banyak kemesraan antara kami berdua. Boleh saya mencium anak saya? Tanya Mas Haris setelah aku menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Kenapa Mas harus minta izin? Ini darah daging Mas. Aku berusaha duduk lalu dibantu Mas Haris. Papa kangen nak. Dia mencium perutku sambil berbicara kepada anak kami. Aku mengusap kepala Mas Haris.
Aku merasa bersalah karena dalam 2 hari ini telah berbicara keras kepadanya. Tidak sepantasnya seorang istri bersikap kasar terhadap imamnya. Padahal aku tahu besarnya cintanya kepadaku. Waktu telah menunjukkan pukul 9:35 WIB malam. Aku dan Mas Haris telah selesai menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Kami pun merebahkan tubuh di tempat tidur yang selalu menjadi saksi atas kemesraan yang telah tercipta selama ini. Seperti biasa, Mas Haris memintaku berbaring memunggunginya karena ingin mengusap-usap perutku dari belakang. Sikap yang dia tunjukkan sudah membuktikan kalau kasih sayangnya sangat nyata. Rasanya udah gak sabar menunggu kehadiran buah hati kita. Mas Haris membuka suara. Iya Mas, semoga dia mirip kamu sayang. Kenapa gak mirip Mas juga? Hidup saya penuh dengan dosa. Saya tidak ingin jika anak kita mengikuti jejak papanya. Lebih baik dia mirip mamanya yang baik, sabar dan tegar. Aku membalikkan badan, menghadap ke arah Mas Haris. Aku merasa kasihan melihatnya. Ternyata dia benar-benar menyadari perbuatan yang dia lakukan. Aku mengusap kedua pipinya, lalu mengembangkan senyuman. Mas adalah suami terbaik dan calon ayah terhebat. Aku dengan yakin mengucapkan kalimat itu kepada Mas Haris. Setelah apa yang saya lakukan, kamu masih menganggap saya sebagai suami terbaik? Ya Mas, karena kenyataannya memang seperti itu. Terima kasih sayang. Boleh saya memeluk dan menciummu? Wajah Mas Haris seketika berubah semeringah. Kenapa harus minta izin? Saya istri Mas. Mas Haris langsung memelukku dengan erat. Setelah itu, dia melepaskan dekapannya. Dia memegang kedua pipiku hingga membuatku tidak kuasa menerima pandangan sendu darinya. Dia mendaratkan ciuman di dahi, lalu memanjakan bibirku dengan bibirnya. Mas Haris tidak berhenti sampai di situ. Tangannya mulai turun ke bawah, tetapi aku langsung menyadarinya. Jangan Mas, aku menghentikan aksinya. Kenapa sayang? Untuk sekarang, saya belum siap. Kamu belum sepenuhnya memaafkan saya. Saya udah maafin Mas, tapi untuk saat ini, saya belum siap melayani Mas. Saya benar-benar minta maaf. Iya sayang, saya ngerti. Sekarang kamu istirahat ya. Saya mau buang air kecil sebentar. Mas Haris beranjak menuju kamar mandi. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya sekarang. Setelah kurang lebih 2 menit, akhirnya dia kembali menghampiriku dengan senyuman. Mas kenapa? Pipi Mas kok merah? Aku penasaran melihat perubahan wajah Mas Haris. Gak apa-apa sayang, kita tidur ya. Mas Haris merebahkan tubuh lalu menjaga jarak denganku. Kenapa tidurnya jauh-jauh Mas? Biasanya Mas peluk saya. Gak apa-apa sayang, udah ya, kita tidur sekarang. Apa Mas marah karena saya tidak bersedia menjalankan kewajiban saya malam ini? Aku mendekati Mas Haris. Enggak sayang, saya hanya sedikit pusing. Aku merasa bersalah kepadanya. Saya bersedia melayani Mas sekarang. Aku dengan yakin mengatakan niat itu kepada Mas Haris. Dia pun tersenyum dan langsung meraih tubuhku. Malam ini, akhirnya aku bersedia memberikan hak Mas Haris sebagai suami. Dia tampak bahagia dan mengaku kalau rasa pusingnya tiba-tiba hilang. Setelah selesai memadu kasih, tiba-tiba terdengar getaran menandakan adanya pesan masuk dari ponselku. Aku pun meraih benda tersebut, lalu membukanya. Terdapat nama Kak Indra di layar. Kenapa dia menghubungiku? Apa tujuan Indra menghubungi Tika?